Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan manhwa pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah bertemu dengan kontes Brienne sebelumnya, saat ini terlihat Estelle sudah berada di kediaman Valois dan ditemani oleh Audrey. Audrey pun menanyakan kepada Estelle apakah nonanya itu merasa gugup karena besok akan menjalani pengobatan, hingga mengajak dirinya jalan-jalan seperti ini. Estelle pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya tak bisa tidur karena mungkin terlalu gugup. Dengan antusias, Audrey pun mengatakan jika hal itu bisa dihindari dan yang tersisa hanyalah menjadi sehat saja. Pada saat mereka berdua berjalan-jalan di dalam kediaman itu, tiba-tiba Estelle terhenti karena melihat lukisan seorang wanita yang sangat besar. Estelle pun memuji jika foto itu sungguh sangat keren. Kemudian dengan antusias Audrey pun mengatakan jika mungkin ini pertama kalinya bagi nonanya itu melihat lukisan Nona Sepel, karena lukisan itu selesai dibuat dan dipajang di sana saat nonanya sedang berada di kuil untuk mendapatkan pengobatan. Lalu menjelaskan jika beliau adalah putri dari Duke Valois yang bernama Nona Sepel. Beliau merupakan pemimpin termuda dari kesatria penjaga, dan saat ini sedang bekerja keras menaklukkan monster di daerah perbatasan. Lalu menambahkan jika Estelle tak perlu khawatir tak bisa bertemu dengannya, karena dia kadang-kadang berkunjung ke kediaman Duke Valois. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun sampai di depan pintu. Audrey pun membuka pintu itu dan angin berhembus kencang dari luar pintu. Kemudian Audrey mengatakan jika seharusnya dirinya membawakan Estelle sebuah syal, karena walaupun siang hari sangat cerah, namun malam hari masihlah terasa udaranya menjadi sedikit lebih dingin. Estelle pun berterima kasih dengan apa yang dikatakan oleh Audrey, dan Audrey pun bergegas untuk mengambilkan Estelle syal agar dia tak kedinginan. Awalnya, Estelle ingin menunggu Audrey di dalam. Akan tetapi dirinya mendengar suara dari suatu tempat dan memutuskan untuk mendatangi tempat itu secara diam-diam. Tak disangka ternyata yang ada di tempat itu adalah Ennard dan juga Duke Valois. Di sana Ennard terlihat kesal saat melaporkan kepada ayahnya jika Grand Duke ada di ibu kota. Mendengar hal itu, Estelle pun sedikit terkejut. Setelah itu Ennard pun dengan sedikit kesal menjelaskan jika dirinya pernah mendengar setiap Grand Duke merasakan gejala dari ledakan kekuatannya, pasti dia akan selalu menghilang. Dan bertanya-tanya dengan alasannya yang dalam kondisi seperti itu dia bisa berjalan-jalan meninggalkan wilayahnya serta merangkak ke ibu kota kekaisaran milik orang lain. Estelle pun masih menguping dan dalam hati bertanya-tanya kenapa Ennard sangat membenci Claude. Lalu mengingat jika dalam novel aslinya mereka berdua memang selalu menunjukkan ketidakcocokan satu sama lain ketika saling bertemu. Lalu mengira jika mereka berdua merupakan rival yang sedang memperebutkan hati Seria. Kemudian kembali ke Ennard, dirinya menduga orang mencurigakan yang ada di depan kuil merupakan Grand Duke. Lalu bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi saat pesta di kekaisaran sebelumnya. Hal itu membuat Estelle pun kaget. Clement pun menanggapi Ennard dengan berujar jika dirinya tak mengetahui detailnya. Namun putra mahkota memerintahkan pengawal pribadinya untuk menggeledah istana kekaisaran sepanjang malam, dan meminta agar Ennard tak usah khawatir karena Estelle sepertinya tak terlibat dengan insiden itu. Akan tetapi berbeda dengan respon Estelle yang berada tak jauh dari tempat mereka berdua. Sambil bersembunyi di balik pohon, dia pun terkejut dan membatu karena mendengar hal itu. Kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat itu agar tak mendengar lebih banyak lagi yang mereka berdua bicarakan. Namun Estelle membatalkan niat itu karena mendengar sesuatu yang membuatnya langsung antusias untuk mendengar apa yang akan dibahas oleh Clement serta Ennard.
Di sana Ennard mengusulkan kepada ayahnya untuk membuat pertahanan besi agar bisa melindungi Estelle, agar besok pengobatannya bisa berjalan tanpa ada yang mengganggu. Ennard juga menjelaskan jika mereka bisa menempatkan puluhan penjaga atau memberinya artefak sebagai hadiah agar Estelle selalu membawanya. Estelle pun terkejut dan mundur beberapa langkah serta berujar dalam hati, jika di ibu kota merupakan tempat yang aman, bahkan putri seorang kaisar pun tak akan mendapatkan pengawalan seperti itu. Dan dengan gelisah menambahkan tentang artefak apa yang sedang mereka bahas. Namun tiba-tiba, dengan riangnya Audrey bergegas menuju ke arah Estelle dan hal itu membuat Estelle mati kutu serta memperingatkan agar Audrey jangan berisik. Lalu memutuskan mengajak Audrey untuk melihat taman kaca untuk mengalihkan topik pembicaraan. Audrey pun setuju dan mengatakan jika taman kaca juga terlihat bagus di malam hari. Kemudian keesokan harinya di kediaman Valois terlihat Estelle yang sedang menuju ke meja makan. Di sana sudah ada beberapa orang yang menunggu di sana. Dalam hati Estelle pun senang karena hari ini dirinya akan segera mendapatkan pengobatan. Dengan cerianya dia juga memasuki ruang makan, namun tiba-tiba menjadi suram karena melihat beberapa orang di sana mengeluarkan ekspresi yang serius. Lloyd pun meletakkan sebuah koran dan merasa pusing saat membacanya. Pelayan yang ada di sampingnya pun mengingatkan agar Estelle tak mengetahuinya. Namun, Lloyd pun berujar jika hal itu tak masalah karena hal itu sudah terjadi. Setelah itu, pelayan itu pun memberikan koran itu kepada Estelle, lalu Estelle pun membacanya. Berita itu berisi tentang Estelle yang mewarisi keluarga paling bergengsi dalam semalam dan masa kecilnya yang merupakan keluarga dari Brienne. Estelle pun terkejut dengan isi berita itu lalu melanjutkan untuk membacanya. Di sana ditulis jika Countess Brienne memberikan klarifikasi atau pendapat jika keluarganya telah membesarkan Estelle dengan penuh cinta. Dan banyak keunggulan lainnya, yaitu memiliki penampilan yang menarik sejak kecil. Sambil bergetar dan ekspresi yang sedikit marah, dalam hati Estelle pun mengatakan jika dari awal hingga akhir berita itu merupakan sebuah kebohongan. Lalu Ennard pun merebut koran itu dan ingin mengetahui apa yang tertulis di berita itu. Setelah membacanya, Ennard pun melempar koran itu ke lantai dan mengeluarkan emosinya karena berita yang tak sesuai dengan kenyataan itu. Karena mereka mencintai anaknya dengan cara meninggalkannya sendirian di tengah musim dingin. Lalu Ennard pun mengajak Estelle untuk pergi ke penerbit koran atau ke keluarga Count Brienne. Estelle pun tak bisa merespon hal itu dan dalam hati merasa tak enak jika dirinya akan berhutang budi lagi kepada keluarga Valois. Namun Lloyd pun memecahkan lamunan Estelle itu dengan mengatakan jika kemungkinan keluarga Brienne akan mengajukan gugatan. Ennard pun mengiyakan dengan mengangguk, sedangkan Estelle pun terkejut dengan fakta itu dan hanya bisa diam tanpa respon apapun. Lalu Ennard pun memperjelas jika niat sebenarnya dari keluarga Brienne adalah mengajukan gugatan. Tapi Estelle pun tak tahu tentang gugatan apa yang dimaksud oleh Lloyd. Setelah itu Lloyd pun menanggapi dengan menjelaskan jika di kekaisaran ini ada undang-undang pengasuhan, di mana undang-undang itu dibuat untuk mencegah anak-anak yang meninggalkan orang tuanya sembarangan setelah mereka lanjut usia. Dan jika orang tua sudah diakui, sudah mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, bahkan ketika dewasa seorang anak tak dapat dengan mudah memutuskan ikatan dengan orang tuanya. Estelle pun terkejut dan mengatakan bahwa dirinya tak bisa memutuskan hubungan meskipun pasangan Count itu yang telah lebih dulu mengusirnya. Kemudian Lloyd pun menimpali dengan berujar jika mereka gagal membuktikan bahwa kewajiban sebagai orang tua telah dipenuhi, maka hal itu bisa terjadi. Dengan sedikit khawatir, Estelle pun dalam hati berujar jika dirinya memang tak pernah dibiarkan kelaparan oleh pasangan Count Brienne. Tapi sebagian besar makanannya tak diberikan dengan baik. Walaupun tak sampai membuat dirinya kelaparan, dirinya juga dibesarkan di loteng karena menderita penyakit putih. Namun jika hanya karena mereka menyediakan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal, bukan berarti mereka sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Perlakuan mereka tak mencerminkan sosok orang tua sebenarnya.
para pelayan menyirami dirinya dengan air, meludahi, serta melontarkan kata-kata kasar kepada dirinya, dan orang tuanya hanya membiarkan hal itu. Jadi para pelayan pasti akan memberikan kesaksian palsu kepada orang lain. Karena yang bisa membuktikan kejadian itu satu-satunya adalah dirinya. Melihat Estelle yang murung, Ennard pun merasa frustasi lalu menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Estelle. Lalu mengatakan jika dengan orang tuanya sudah membuangnya di tengah musim dingin itu, sudah cukup untuk membuktikan jika mereka tak bertanggung jawab sebagai orang tua. Mereka pasti berpura-pura jika hal itu tak pernah terjadi di malam itu. Kemudian Lloyd pun menambahkan jika kebenaran itu tak semutlak yang Estelle bayangkan, karena mereka masih bisa memanipulasinya semau mereka. Estelle pun terkejut dengan fakta itu, lalu Lloyd juga menjelaskan jika mereka memilih untuk memperebutkan opini publik dengan tujuan agar kesan baik bisa tercipta melalui wawancara palsu. Dan setelah itu pengajuan banding pun akan mudah diajukan di hadapan hakim. Mendengar semua itu, Estelle pun menyimpulkan jika artikel yang terbit itu akan mereka jadikan sebagai senjata untuk mengadili dirinya. Dan sambil mengeluarkan ekspresi seriusnya dalam hati, Estelle pun berujar jika seharusnya dirinya sudah menduga hal itu akan terjadi. Karena jika pada hari itu mereka bisa menahannya di kediaman Brienne beberapa hari, maka mereka bisa mendapatkan air mata naga tanpa masalah sedikit pun. Seakan memecahkan lamunannya, Lloyd pun memanggil Estelle serta berujar jika ayahnya pernah menawarkan diri untuk menjadi sponsor dari Estelle. Itu bukan hanya mengacu pada dukungan secara materi saja. Lalu Ennard dengan emosionalnya menambahkan jika dirinya tak bisa membiarkan semua ini ditangani sendirian oleh Estelle. Jadi pertama-tama, dirinya akan pergi ke percetakan untuk menemui pemimpinnya dan mencari tahu media yang menjadi sumber dari berita itu. Akan tetapi, Lloyd memperingatkan Ennard agar tak gegabah dalam mengambil tindakan. Karena semua itu tergantung dari keputusan Estelle untuk menerima bantuan dari Valois atau tidak. Namun dirinya bisa meyakinkan Estelle bahwa Valois akan memberikan bantuan yang tepat untuk Estelle. Dengan ekspresi lucu dan menghela nafasnya, Ennard pun dalam hati berkata jika inti dari perkataan kakaknya itu adalah mereka akan menyelesaikan semuanya dan Estelle hanya perlu diam serta menunggu saja. Namun kakaknya itu malah basa-basi dengan bicara panjang lebar dan berputar-putar. Hal itu bisa membuat Estelle yang merupakan seorang gadis yang pemalu menolak bantuan itu. Dengan sedikit keraguan, Estelle pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya berterima kasih dengan tawaran itu. Namun dirinya butuh sedikit waktu untuk memikirkan keputusan apa yang akan dirinya ambil. Lloyd pun tak mempermasalahkan hal itu, tapi menyuruh Estelle agar segera mempercepat waktu makannya. Karena hari ini Estelle akan pergi ke kuil untuk menerima pengobatan. Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut dan langsung bergegas duduk di meja makan. Sedangkan Lloyd sambil melirik koran itu dalam hati berujar jika dirinya tak menyangka keluarga Brienne akan memutuskan untuk menerbitkan artikel yang berisi tentang kebohongan besar. Padahal jika terbukti mereka berbohong, maka reputasi Count dan istrinya akan merosot tajam. Mereka pasti sudah mengetahui resikonya itu, dan bertanya-tanya apakah semua yang mereka lakukan itu semata-mata hanya untuk keserakahan mereka saja. Kemudian sambil memainkan jarinya di atas meja, tiba-tiba Lloyd pun berhenti karena pelayan di belakangnya memberikan informasi dengan berbisik jika namanya adalah Count Ravioli, yang merupakan generasi kedua pemilik Pavlot J. Lloyd pun memuji orang itu dan memintanya untuk menjadwalkan sesi wawancara kepada mereka. Sedangkan di sisi lain terlihat Ennard yang menggoda Estelle karena tak bisa menggunakan pisau dengan benar. Dan Estelle pun dengan kaku serta gugup memperlihatkan caranya kepada Ennard. Tak lama setelah itu Estelle pun pergi ke kuil menaiki kereta kuda ditemani oleh Rain. Terlihat dalam kereta kuda itu sepanjang perjalanan Estelle hanya melamun memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Dengan ekspresi yang suram, dalam hati Estelle berpikir jika hidupnya tak akan berjalan dengan mulus karena undang-undang pengasuhan. Ditambah lagi dirinya juga tak menyangka akan terlibat dengan tuntutan hukum.
Kemudian sambil menghela nafasnya dan merebahkan kepalanya di sandaran kursi kereta kuda, Estelle pun berujar jika sebenarnya dirinya lebih ingin mencari bibinya daripada mengurusi masalah tuntutan hukum. Karena dirinya meyakini pasti ada alasan khusus kenapa bibinya tak menunjukkan wajahnya dan hanya mengantarkan peninggalan suci melalui jasa pengiriman kurir. Dan merasa jika saat ini kemungkinan dia sedang dalam ancaman yang besar. Padahal satu-satunya cara bagi dirinya saat ini untuk mengetahui cerita tentang ibu kandungnya hanya melalui bibinya Liana Mercedes seorang, yang merupakan seorang bibinya. Melihat Estelle yang hanya diam dan terlihat lelah, Ren pun memanggil nonanya itu sambil mengatakan jika saat ini Estelle pasti sedang kelelahan. Jadi dirinya meminta agar nonanya itu sedikit bersabar karena sebentar lagi mereka akan sampai di kuil. Estelle pun sedikit terkejut dan menyangkal apa yang Ren katakan itu. Akan tetapi tiba-tiba kereta kudanya pun berhenti dan Ren pun berkata jika saat ini mereka sudah sampai di kuil. Estelle pun tak bisa berkata-kata dan hanya bisa terkejut serta membatu karena dirinya tak sadar sedang dalam perjalanan ke kuil karena banyak hal yang sedang dipikirkan olehnya. Kemudian mereka berdua pun turun dari kereta kuda, namun Estelle tambah terkejut serta canggung dengan pengawalan ketat yang dilakukan untuk dirinya. Hal itu membuat semua orang yang mengeluarkan respon di luar dugaan dan menduga Estelle pasti dari keluarga yang sangat berharga di keluarga Valois. Karena mereka melihat kereta kuda itu berasal dari keluarga Valois. Estelle pun merasa malu karena hal itu sangat menarik perhatian semua orang. Namun Ren terlihat bangga dengan situasi itu. Lalu Ren pun mengajak Estelle untuk segera masuk ke dalam kuil itu. Akan tetapi saat mereka berdua ingin masuk ke dalam kuil, seorang pengawal menghentikan seseorang yang ingin bertemu dengan Estelle. Orang itu adalah Seria Brienne. Mendengar hal itu, Estelle pun menghentikan langkahnya dan kemudian Seria pun berujar jika dirinya sangat beruntung dan juga tak menyangka akan langsung bertemu dengan Estelle di sini. Lalu sambil tersenyum penuh arti meminta waktu kepada Estelle sebentar karena dirinya ingin mengatakan sesuatu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di video berikutnya ya guys. Jumpa lagi dan bye-bye.